Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 2? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga kebersihan. Oke, untuk tugas hari ini kita sudah memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, yaitu tentang sifat-sifat benda. Nah, di sini Bu Yuli akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sifat-sifat benda. Nah, sifat-sifat benda ini ada dua macam, ya. Ada dua macam. Ada benda cair, ada yang sifatnya benda padat. Kalau yang benda padat, sifatnya itu dia bentuknya tidak berubah, jadi kayak tetap. Sedangkan kalau benda cair, nah dia itu bentuknya berubah-ubah mengikuti tempat atau wadahnya gitu. Contoh di sini kan di halaman 29, kalian itu kan suruh mencari beberapa alat ya, bahan. Nah, Bu Yuli kasih contoh dulu deh. Kalau misalkan contoh benda padat dulu deh. Nah, benda padat. Di sini Bu Yuli punya ini apa namanya ya? Isi spidol, tinta, spidol sama pulpen ya. Nah, kalau misalkan Bu Yuli pindahkan dulu nih, ini kan pulpen. Bu Yuli misalkan masukkan ke dalam wadah ini nih. Ini anggap aja gelas yang tidak ada isinya deh. Atau ini aja nih, sendok nih. Sendok ya. Ini kan benda padat. Dimasukkan ke dalam gelas. Nah, bentuknya ini tetap sendok atau berubah bentuk? Tetap sendok. Karena apa? Karena dia ini, si sendok ini adalah benda padat. Nah, kalau benda cair, contohnya yaitu ada sirup, ada minyak goreng boleh, terus air putih atau shampoo. Nah, itu benda cair. Nah, kalau benda cair misalkan nih, ini kan ada air putih, air mineral kan. Kalau dia dimasukkan ke dalam botol, pasti bentuknya ini berubah menjadi seperti botol. Kalau misalkan si benda cair ini Bu Yuli masukkan misalkan ke dalam gelas, sedikit aja misalkan contoh. Nah, bentuknya ini pasti mengikuti bentuk gelas ya. Kalau gelasnya sampai penuh ya pasti bentuknya seperti gelas ya. Terus misalkan nih, dipindahin lagi benda cairnya ke botol. Nah, ini di dalamnya anggap aja air mineral ya yang tadi Bu Yuli tuangin. Nah, bentuknya mengikuti botol gitu. Jadi kalau benda cair itu dia itu mengikuti sesuai dengan wadah atau tempatnya. Misalkan nih dituangin di mangkok, ya bentuknya mangkok. Kalau misalkan dituangkan ke dalam gelas, ya bentuknya gelas. Kalau dituangkan ke dalam botol, ya bentuknya pasti botol karena dia mengikuti sesuai wadah gitu ya. Contoh benda cair itu kayak minyak goreng, air mineral, ada sampo, ada kecap, ya, ada apa lagi ya, sabun cair. Nah, gitu ya. Kalau misalkan benda padat, ya misalkan kayak pensil, spidol, isi spidol. Pokoknya yang bentuknya benda-benda padat, nah yang gak bisa berubah bentuk. Mau dia dicelupin ke botol, tetap dia bentuknya tidak akan menyerupai seperti botol gitu. Mau dicelupin ke mangkok, ya tetap si benda padat ini dia nggak bakal berubah bentuk menjadi mangkok karena dia padat, tetap bentuknya panjang gitu kalau pensil gitu ya. Nah, untuk tugas kamu, Bu Yuli ingin Bu Yuli bagi deh menjadi berapa kelompok ya. Di sini kan siswanya ada 25. Nah, berarti kalau 25 Bu Yuli bagi menjadi 55 aja deh kelompoknya ya. Berarti ada 4 kelompok ya. Kalau 25 5 kelompok. Nah, udah dibagi kelompoknya. Kalian nanti tugasnya yaitu kalian amati ya. Amati benda yang ada di sekitar rumah kalian.
Misalkan nama benda kamu buat kolam ya, seperti contoh yang di halaman 30, silahkan kalian buka halaman 30. Nah, kalian membuat kolom seperti ini. Jadi ada nomor, ada nama bendanya, ada bentuk bendanya, tetap atau berubah. Contoh di sini yang nomor 1 ada kelereng. Dia kalau kelereng itu bentuknya tetap atau berubah. Nah, kalau kelereng ini masuknya ke benda padat, berarti dia masuknya ke tetap. Nah, kalian checklist. Nah, kalian cari sebanyak-banyaknya. Usahakan kelompoknya itu yang rumahnya berdekatan ya dengan rumah kalian. Jadi nanti setelah itu kalian setorkan ke ibu. Setelah kalian sudah membuat kelompok, nanti hasil tugas kalian yang kelompok tersebut, kalian itu akhirnya dapat menyimpulkannya. Terus tulis kesimpulannya juga ya, berdasarkan kegiatan atau pengamatan kalian, apa yang dapat kalian simpulkan dari pengamatan tersebut gitu kan. Nanti kalau sudah perwakilan aja satu kelompok satu untuk membacakan hasil pengamatan kelompok kalian gitu. Jadi masing-masing kelompok tugasnya yaitu mencari benda padat dan benda yang cair di lingkungan rumah kalian yang bentuknya itu bisa tetap dan berubah. Terus kalian setelahnya itu menyimpulkan dari hasil pengamatan kalian, ditulis kesimpulannya. Nah, setelahnya nanti kalian bacakan dan kelompok lain memberikan tanggapan terhadap pengamatan kelompok teman kamu. Misalkan teman kamu nih maju satu membacakan hasil pengamatannya. Nah, kelompok lain memberikan tanggapan hasil pengamatan kelompok masing-masing teman kamu. Gitu ya tugasnya ya. Oke, nanti kalau sudah Bu Ili kasih waktu, silahkan untuk mengerjakannya. Oke, semangat ya.